Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febri Verointan Purba dengan NIM 2402010143. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah ide bisnis kami, yaitu sabun mandi cair yang bernama Miralef. Dan saya akan membuat laporan kemajuan usaha kami sesuai dengan panduan P2MW 2025 yang dimana bagaimana kondisi bisnis kami sebelum mengikuti panduan P2MW dan bagaimana kondisi bisnis kami sesudah mengikuti panduan. Nah, di sini ada mengenai konsumen potensial. Yang pertama itu jumlah konsumen potensial. Di sini saya akan uraikan jumlah konsumen potensial kami sebelum dan sesudah mengikuti pembinaan dan pendanaan P2MW. Nah, sebelum bisnis kami mengikuti program P2MW, usaha Miralef ini masih dalam tahap awal pengembangan dan belum memiliki basis konsumen yang jelas. Penjualan juga hanya dilakukan kepada orang terdekat seperti teman, keluarga, dan lingkungan kampus. Jumlah konsumen potensial juga diperkirakan kurang dari 20 orang, dengan jangkauan terbatas dan belum ada promosi melalui media digital. Lalu sesudah kami mengikuti program P2MW, usaha Miralef ini mulai dikenal lebih luas melalui partisipasi dalam kegiatan belajar dan promosi offline, serta mulai mengembangkan kanal digital melalui website, Instagram, dan rencana marketplace, sehingga jumlah konsumen potensial kami meningkat secara signifikan. Lalu ada yang kedua, yaitu ukuran pangsa pasar. Di sini saya akan uraikan strategi yang digunakan untuk bersaing dengan kompetitor dan memperluas pangsa pasar sebelum dan sesudah mengikuti pembinaan dan pendanaan P2MW. Sebelum kami mengikuti program P2MW, strategi pemasaran usaha Miralef belum terstruktur. Penjualan hanya dilakukan secara langsung tanpa segmentasi pasar yang jelas. Pangsa pasar masih sangat dan belum mampu bersaing dengan produk sejenis yang sudah dikenal luas. Lalu sesudah kami mengikuti program P2MW, usaha kami mulai menerapkan strategi promosi melalui bazar, media sosial, serta memperbaiki kemasan dan kualitas produk. Target pasar diperluas ke mahasiswa, komunitas pecinta produk alami, dan pelanggan di media digital. Hal ini mendorong untuk peningkatan daya saing dan membuka peluang pangsa pasar yang lebih besar. Sehingga pangsa pasar kami meningkat. Lalu di sini ada mengenai produk. Yang pertama itu ada prototype atau produk final atau produk yang siap dijual. Nah, prototype ini khusus pada saat pengusulan yang masih ide, lalu disampaikan progresnya sebelum dan sesudah mendapatkan pendanaan P2MW. Nah, sebelum kami menerapkan program P2MW, Miralef masih dalam bentuk prototipe sederhana. Produk sabun cair belum memiliki kemasan tetap, belum diuji pasar, dan hanya diproduksi dalam jumlah terbatas. Promosi juga belum dilakukan secara luas, dan belum ada konsumen tetap maupun ketertarikan dari calon mitra, usaha, atau investor. Lalu sesudah kami menerapkan program P2MW, Miralef telah berhasil memproduksi dan mengemas 20 pieces produk dengan kemasan yang lebih profesional. Produk siap dipasarkan, telah diperkenalkan melalui bazar dan mendapat respon positif dari konsumen. Selain itu, usaha mulai dilirik oleh komunitas kewirausahaan, kampus, dan terbuka peluang untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar. Nah, lalu ada yang kedua, yaitu legalitas atau BPOM, sertifikasi, NIB, PIRT, dan lain-lain. Legalitas ini adalah capaian tim dalam hal legalitas produk. Contohnya berupa NIB, BPOM, sertifikasi halal, dan lain-lain. Nah, sebelum usaha kami menerapkan program P2MW, usaha Miralef ini belum memiliki legalitas resmi. Penjualan juga masih dilakukan secara informal dan produk belum memiliki izin edar, NIB, maupun sertifikasi lainnya. Lalu setelah kami menerapkan program P2MW, tim kami telah berhasil memperoleh nomor induk berusaha atau NIB sebagai legalitas dasar usaha.
Saat ini juga kami sedang dalam proses persiapan dokumen untuk pengajuan PIRT dan sertifikasi halal, serta menjejaki informasi terkait registrasi BPOM, dan langkah ini diambil untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar. Lalu ada yang ketiga, yaitu pengembangan produk atau diversifikasi, pivot atau perubahan strategi bisnis. Nah, di sini saya akan uraikan pengembangan produk yang telah kami capai sebelum dan sesudah mendapatkan pendanaan dan pembinaan P2MW. Nah, sebelum kami mendapatkan pembinaan P2MW, produk Miralife kami masih berupa sabun cair varian tunggal dengan kemasan sederhana, belum ada diversifikasi produk maupun pengembangan strategi bisnis. Masih fokus pada uji coba dan validasi fungsi sabun. Lalu setelah kami mendapatkan pendanaan dan pembinaan P2MW, kami mulai mengembangkan varian baru dengan bahan herbal dan aroma alami yang berbeda. Kemasan juga diperbaiki agar lebih menarik dan informatif. Selain itu, strategi bisnis mulai diarahkan pada pasar yang lebih spesifik seperti konsumen ramah lingkungan dan pecinta produk natural. Lalu yang kedua itu ada strategi pemasaran. Saya akan uraikan strategi pemasaran saat pengusulan dan terkini, dan sebelum sesudah mendapatkan pendanaan dan pembinaan P2MW. Sebelum kami menetapkan program P2MW, strategi pemasaran kami masih sangat terbatas. Penjualan hanya dilakukan secara langsung ke teman dan keluarga. Belum ada identitas merek yang kuat, promosi belum dilakukan melalui media sosial, dan belum ada materi pemasaran seperti katalog, poster, atau desain kemasan yang menarik. Lalu setelah kami menerapkan program P2MW, strategi pemasaran kami mulai diarahkan secara lebih profesional. Tim mengikuti belajar untuk menjangkau pembeli baru, membuka akun media sosial, dan memperbaiki desain produk untuk meningkatkan daya tarik visual. Selain itu, dilakukan promosi melalui konten edukatif. Lalu ada yang kedua, yaitu strategi pemasaran. Di sini saya akan uraikan strategi pemasaran saat pengusulan dan terkini, sebelum dan sesudah mendapatkan pendanaan dan pembinaan P2MW. Nah, sebelum kami menerapkan program P2MW, strategi pemasaran kami masih sangat terbatas. Penjual hanya dilakukan secara langsung ke teman dan ke keluarga. Belum ada identitas merek yang kuat, promosi juga belum dilakukan melalui media sosial, dan belum ada materi pemasaran seperti katalog, poster, atau desain kemasan yang menarik. Lalu sesudah kami menerapkan program P2MW, strategi pemasaran kami mulai diarahkan secara lebih profesional. Tim mengikuti belajar untuk menjangkau pembeli baru, membuat akun media sosial, dan memperbaiki desain produk untuk meningkatkan daya tarik visual. Selain itu, dilakukan promosi melalui konten edukatif, testimoni, dan pemberian sampel produk untuk menarik minat konsumen. Lalu ada yang ketiga, yaitu instrumen pemasaran offline dan online. Nah, di sini saya akan uraikan instrumen pemasaran yang kami gunakan, baik secara daring atau luring, saat pengusulan dan terkini, atau sebelum dan sesudah mendapatkan pendanaan dan pembinaan P2MW. Nah, sebelum kami menerapkan program P2MW, pemasaran yang kami lakukan hanya dilakukan secara offline, yaitu promosi dari mulut ke mulut kepada teman dan keluarga. Belum ada media promosi seperti brosur, banner, maupun akun media sosial. Lalu setelah kami menerapkan program P2MW, kami mulai menggunakan instrumen offline seperti banner saat belajar, label produk yang menarik, dan tester produk. Di sisi online, tim mulai aktif mempromosikan produk melalui media sosial, membuat konten promosi, dan mulai menyusun strategi masuk ke marketplace. Nah, lalu di sini ada mengenai sumber daya. Yang pertama itu peningkatan kompetensi. Di sini saya akan uraikan peningkatan kompetensi apa yang kami dapatkan, baik secara mandiri maupun setelah mendapatkan pendanaan atau pembinaan P2MW. Nah, sebelum kami menerapkan program P2MW, tim kami belum memiliki pengalaman kewirausahaan yang cukup, pengetahuan tentang produksi, pemasaran, pencatatan keuangan, dan pengelolaan usaha masih sangat terbatas. Segala proses dijalankan berdasarkan coba-coba dan tanpa perencanaan yang matang.
Lalu sesudah kami menerapkan program P2MW, tim kami memperoleh banyak pengetahuan baru melalui pelatihan, mentoring, dan pengalaman langsung menjalankan usaha. Kompetensi yang meningkat seperti penyusunan strategi pemasaran, perencanaan keuangan dan pencatatan kas, pengemasan dan branding produk, dan komunikasi dengan konsumen. Lalu di sini ada yang kedua, yaitu pengembangan jejaring, mitra, dan strategi tenaga kerja. Di sini saya akan uraikan pengembangan jejaring atau kemitraan apa yang kami dapatkan baik secara mandiri maupun setelah mendapatkan pendanaan atau pembinaan P2MW. Nah, sebelum tim kami menerapkan program P2MW, tim kami belum memiliki jejaring atau mitra usaha. Seluruh proses produksi dan pemasaran dilakukan secara mandiri tanpa dukungan pihak luar. Strategi tenaga kerja hanya berdasarkan pembagian tugas informal di antara anggota tim tanpa sistem kerja yang jelas. Lalu sesudah kami menerapkan program P2MW, tim kami mulai membangun jaring dengan pelaku UMKM dan dosen pembina kewirausahaan. Kami juga menjalin komunikasi dengan tenan bajar, komunitas mahasiswa wirausaha, serta menggali peluang kerjasama produksi dengan mitra lokal alat produksi sederhana. Strategi pengelolaan tenaga kerja diperbaiki dengan pembagian tugas lebih terstruktur sesuai kalian masing-masing anggota dan adanya jadwal kerja yang disepakati bersama. Lalu yang ketiga ada kerja sama tim. Di sini saya akan uraikan bagaimana tim kami menjalankan usaha ini secara tim. Nah, sebelum kami menerapkan program P2MW, pembagian tugas dalam tim kami masih belum jelas dan berjalan secara spontan. Koordinasi dilakukan secara tidak rutin, sehingga beberapa tugas sering terlambat atau tumpang tindih. Tim belum memiliki sistem kerja yang terorganisir dan belum terbiasa bekerja secara profesional dalam menjalankan usaha. Lalu setelah kami menerapkan program P2MW, tim kami mulai menerapkan pembagian tugas berdasarkan keahlian dan minat anggota. Komunikasi ditingkatkan melalui evaluasi mingguan dan grup koordinasi. Setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas dalam produksi, desain, pemasaran, dan administrasi. Hal ini membuat kerjasama tim menjadi lebih efektif dan usaha berjalan lebih lancar.